Hai semuanya, kali ini kontennya tentang hangout di cruise atau kapal yang ada di Sydney, Australia. Sekarang aku mau makeup dulu guys. Jadi hari ini aku ada janjian sama teman-temanku mau pergi cruise di kapal SeaDek guys. Jadi makeup dulu ya. Aku biasanya makeupnya tipis-tipis aja, jadi kayak pakai eyeliner, terus pakai lipstick, pakai eyeshadow. Ya pokoknya biar kelihatan seger gitu aja, terus biar kelihatan cantik. Dan aku janjian sama temanku mau pergi ke SeaDek hari ini guys. Dan aku sebenarnya aku pengen pakai baju yang silver gitu, cuman temanku kali ini nyuruh aku buat pakai baju warna putih. Jadi kita tuh janjian pakai baju warna putih guys. Oke, langsung aja ya. Sekarang aku naik kereta. Jadi jarak rumahku ke Harbour itu ya kurang lebih sekitar 1 jaman kalau naik kereta. Memang agak jauh ya karena Harbournya itu ada di tengah-tengah kota gitu guys. Nah udah kelihatan tuh Harbournya. Dan ini adalah salah satu stasiun yang ada di Wynyard. Bagus banget kan stasiunnya, bersih banget, terus kayak futuristik gitu. Udah sampai guys. Jadi di sini itu banyak kapal-kapal bersandar guys. Tempat ini juga termasuk salah satu destinasi pariwisata yang ada di Australia, di kota Sydney khususnya ya. Dan aku jalan kira-kira ada 1,5 kilometer dan sampai deh di Harbournya Sydney. Dan ini adalah salah satu tempat ikonik yang ada di Sydney. Ini adalah Sydney Harbour dan itu jembatan yang paling ikonik di Sydney guys. Terus aku tuh di sini mau nunggu kapal karena kapalnya kan berangkatnya memang dari sini ya. Ternyata aku datangnya kepagian guys. Kira-kira masih ada 30 menitan lah buat jalan-jalan di area sekitar Harbournya. Kamu tahu kan Sydney tuh punya Harbour yang unik yang bentuknya itu kayak keong warna putih itu. Nah, ini tuh tempatnya di situ, guys. Di sini tuh tempatnya para turis buat berlibur, guys. Jadi buat foto, terus buat makan, terus buat hangout. Itu kebanyakan turis yang datang ke sini. Jadi kamu kalau misalnya pergi ke Australia, kamu harus datang ke sini juga. Ini namanya Sydney Harbour. Bangunan yang ikonik berwarna putih itu namanya Opera House ya guys. Jadi di dalam Opera House tersebut ada aula pertunjukan guys. Jadi misalnya ada konser, ada pertunjukan apapun tuh biasanya memakai Opera House tersebut. Kota Sydney termasuk tujuan tempat pariwisata buat turis asing ya guys. Jadi orang Eropa, orang Asia, orang Amerika itu kalau liburan ke Australia biasanya ke Sydney atau ke Melbourne. Itu yang paling terkenal kalau di Australia guys. Dan kamu lihat di sini tuh tempatnya unik banget. Hari ini juga rame banget karena hari ini hari Sabtu. Ternyata temanku masih di kereta guys.
Hari ini lumayan panas dan silau banget guys. Aku kira hari ini bakalan dingin, ternyata panas loh. Sampai aku bawa jaket segala macem, terus bawa sandal buat ganti nanti kalau misalnya capek. Ya begitulah kalau kebanyakan naik kereta ya. Terus kalau di Australia itu kan suka jalan kaki, jadi biasa aku bawa sandal 2 guys. Jadi biar nggak capek gitu. Biasanya sandalku tuh ada 2 aku bawanya, yang satu itu buat jalan jauh gitu, karena kalau di Australia itu jalan bisa 1 kilo 2 kilo buat ke tempat tujuannya. Kapalnya udah datang guys. Nah itu kapalnya. Jadi kapal ini tuh biasanya kita sering datengin guys, namanya kapal sidek. Jadi di sini kamu bisa makan, bisa minum, bisa lihat pemandangan, dan banyak turis juga yang pergi naik ke kapal tersebut guys. Dan sekarang lagi antri dan kita ikut antriannya ya. Sepertinya hari ini lumayan rame. Dan aku udah pesen meja di meja paling depan guys. Biasanya aku pergi rame-rame ke sini sama teman aku, biasanya ber-10, ber-20, ber-30. Jadi tergantung ya. Cuman kali ini aku perginya cuman ber-3 aja guys. Karena memang temanku banyak yang gak bisa pergi, jadi ya akhirnya aku pergi ber-3 aja. Oke guys, ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Musiknya sengaja aku kecilkan ya, karena kalau misalnya di YouTube pakai musik yang kenceng gitu, itu biasanya kena copyright. Australia langitnya biru banget ya hari ini. Hari ini cuacanya lumayan panas. Jadi sekitar 25 derajat gitu, padahal sekarang itu waktunya spring ya. Maksudnya spring tuh masih musim dingin gitu guys, cuman gak tahu hari ini tuh agak panas. Laut di sini ombaknya gak begitu tinggi ya guys. Jadi kota Sydney itu letaknya di tepian laut gitu guys. Jadi di Sydney itu ada pantai. Aku kenalin temanku ya. Banget ya S2 teman main home park. Sepertinya lantai 2 dan lantai 3 ditutup, jadi kita nggak bisa naik ke atas. Biasanya tuh kalau misalnya musim panas, lantai 2 dan lantai 3 itu dibuka guys, jadi kita bisa naik ke atas. Jadi di atas itu bagus buat foto-foto guys. Terus kalau di atas itu anginnya lebih sepoi-sepoi gitu. Dan pandangannya itu lebih luas gitu loh guys kalau di atas itu. Kalau sekarang kita ini ada di lantai dasar. Jadi temanku ini
Dia orang Jakarta tapi udah lama pindah ke Australia guys. Jadi dia ini sangat pintar ya, dia S2 di Australia, terus sekarang posisinya udah tinggi di perusahaan. Jadi seperti kayak manajer gitu di perusahaan. Jadi di sini tuh gajinya sangat tinggi ya guys. Kalau misal manajer atau pokoknya yang posisinya tinggi itu gajinya di atas 50 jutaan guys. Hangout di sini tuh enak loh guys, jadi bisa menikmati kota Sydney. Aku mau pesen makanan guys, cuman ngelihat antriannya itu panjang banget. Jadi kayaknya aku pesennya agak malaman aja deh. Jadi sekarang itu jam 5:30 sore di Sydney. Dan ini menu-menu makanannya guys. Ada $14, $23, ya itu sekitar 140.000 sampai 230.000 guys satu porsinya. Mahal nggak? Menurutku sih harganya sangat normal ya, karena di Sydney itu memang harga-harga makanan itu lumayan mahal, jadi kayak 200.000, 300.000 gitu itu guys. Jadi makan di luar di kota Sydney itu lumayan mahal. Misalnya kalau aku pergi ke restoran sama suamiku, kita kan bertiga ya, aku sama anakku sama suamiku. Itu biasanya habis di sekitar 2 jutaan. Tapi kalau aku pergi sendiri ke restoran itu sekitar 500-an ribuan gitu guys habisnya. Dan itu sangat normal guys. Ya begitulah guys, hidup di Australia semuanya itu serba mahal. Tapi ya gajinya di sini memang tinggi ya guys. Jadi ya bagus juga sih. Gaji tinggi, pengeluaran tinggi. Di sini kerja di restoran atau di supermarket sebulan bisa dapat 40 sampai 50 jutaan guys. Yang belakang aku ini namanya Anne dan dia teman aku guys. Jadi dia orang Australia guys. Tiket masuk buat ke cruise ini itu bervariasi ya, dari 200.000 sampai 300.000. Kalau aku masuk ke sini itu gratis ya guys, karena aku tuh kerjasama sama SeaDeck itu buat promosiin event mereka di Instagram aku, di sosial media aku guys. Jadi aku masuk ke sini itu gratis. Dan aku bisa bawa teman-temanku ke sini itu juga gratis guys. Biasanya aku datang ber-10, ber-20, ber-30. Jadi tergantung temanku siapa aja yang mau datang ya. Dan aku mendapatkan bayaran dari perusahaan mereka guys. Jadi lumayan kan uangnya buat ditabung. Karena aku kerjasama dengan mereka, jadi aku harus mempunyai ABN guys. Jadi aku tuh harus mempunyai ABN buat gabung dengan perusahaan ini guys. Ya semacam Australia Business Number gitulah. Jadi ABN itu buat pajak ya. Misalnya ada uang masuk ke rekening aku itu di situ akan terlihat di sistemnya dari pemerintah. Temanku yang di Sydney itu sangat banyak sekali karena aku tuh orangnya ekstrovert kan. Jadi teman-temanku itu banyak banget. Jadi kayak mereka itu ada orang Latin, ada orang Cina, ada orang Vietnam, ada orang Spanyol, ada orang Ekuador. Pokoknya teman-teman aku tuh dari seluruh dunia ada guys. Sunset kali ini cantik banget. Cuacanya cerah, jadi kelihatan mataharinya yang mau terbenam gitu. Naik cruise di Sydney sambil menikmati sunset, terus sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman.
itu memang menyenangkan ya. Jadi ini salah satu hiburanku yang ada di Sydney guys. Jadi bisa menikmati pemandangan Sydney sambil naik kapal. Awal dulu aku nggak kerasan guys tinggal di Sydney karena kan aku waktu itu nggak punya teman. Tapi kalau sekarang aku di Australia sudah hampir 7 tahun dan aku tuh seneng banget tinggal di sini karena banyak teman. Terus teman-temanku tuh asik-asik gitu loh. Jadi mereka tuh orangnya open mind, terus gimana ya, ya enak aja gitu berteman sama orang dari seluruh dunia. Jadi kita bisa bertukar budaya dan bahasa ya guys kalau punya teman dari seluruh dunia itu. Terus di Australia itu termasuk negara yang multicultural gitu guys. Dan ini Sydney kalau malam hari guys. Kelihatan lampu-lampunya cantik banget kan ya. Biasanya itu kalau hari Sabtu seperti sekarang ini ada kembang api guys. Jadi kali ini aku mau tunggu kembang apinya ya. Kembang apinya biasanya itu hari Sabtu. Bulan ini sebenarnya ada drone show dan aku udah upload videonya drone show tersebut di YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau lihat drone show juga, cuman sepertinya kapalnya nggak berlayar di area Circular Quay. Jadi kali ini kita mau lihat kembang api aja guys. Dan ini adalah kapalnya Glass Island ya. Jadi itu salah satu cruise yang ada di Sydney juga. Jadi orang Sydney itu suka gitu cruise di kapal. Terus pemerintah Australia itu sangat memanjakan rakyatnya ya. Jadi kayak setiap Sabtu itu ada acara kembang api guys, seperti yang kalian lihat di video ini. Oke, sekarang kita lihat kembang api ya. Selamat menikmati. Cantik banget kan guys kota Sydney. Aku aja sampai kagum loh sampai sekarang. Maksudnya setiap kali aku naik ke cruise itu aku seneng banget karena setiap Sabtu bisa menikmati kembang api guys. Terus kalau di sini tahun baru itu sangat ramai sekali. Dan kembang apinya itu digadang-gadangkan menjadi kembang api yang terbaik di seluruh dunia guys. Dan kalian misalnya kalau penasaran kembang api sewaktu tahun baru, kalian bisa lihat di YouTube ya guys ya. Cuman aku belum pernah upload YouTube yang kembang api waktu tahun baru itu guys. Kapan-kapan aku upload yang kembang api waktu tahun baru. Pokoknya keren banget, nget. Buat kamu yang mau liburan ke Australia, kalau misalnya hari Sabtu kalian mesti datang ke Circular Quay ya. Jadi di situ kembang apinya dimulai guys. Terus kalian juga harus ke Opera House, terus ke Luna Park, terus ke Sydney Harbour, terus ke Westfield Shopping Mall. Pokoknya tempat-tempat itu adalah turis area guys. Jadi buat kalian yang mau ke Sydney, kalian tuh harus nabung biar bisa ke sini guys. Karena emang Sydney itu indah banget. Dari Bali ke Sydney itu tiketnya kalau misalnya pakai Garuda itu kalau promo sekitar 6 jutaan. Kalau nggak promo itu di sekitar 8 jutaan. Tapi kalau kamu pakai batik itu sekitar 5 jutaan. Jadi ya cukup murah sih menurut aku. Cuma memang buat masuk ke Australia itu visanya sangat susah ya. Misalnya kalau kamu nggak punya pekerjaan tetap di Indonesia, buat visanya itu akan sangat susah dan rata-rata 100% itu ditolak ya kalau misalnya kalian gak punya pekerjaan tetap di Indonesia. Cruise-nya udah selesai dan waktunya pulang.
Oke guys, aku harap kalian menikmati vlogku kali ini. Dan kalian jangan lupa subscribe ya. Biar kalian tahu kehidupan di Australia seperti apa. Oke guys, dan vlognya cukup sekian sampai di sini ya. Dan aku mau jalan ke stasiun nih sama teman aku. Oke guys, kita udah selesai. Selesai, waktunya pulang. Bye-bye. Bye-bye semuanya, jangan lupa subscribe ya.